Sekolah seharusnya jadi tempat nyaman buat belajar. Nyatanya, banyak kejadian gaib mengganggu kegiatan belajar. Di SMP Negeri 1 Bakahuni, Lampung Selatan misalnya, kerasukan siswa akibat makhluk gaib sering terjadi di sekolah ini. Orang pun mengaitkannya dengan cerita orang bunuh diri di dekat sekolah. Warga juga mengaitkannya dengan penunggu pohon bungur yang cantik ini. Apapun penyebabnya, nama sekolah ini jadi tercemar karena gangguan gaib. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak hanya gedung tua, gedung sekolah pun juga dapat mengalami gangguan dari makhluk gaib. Sama hal yang terjadi di SMP Negeri 1 Bakauheni, Lampung Selatan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Di sebelah kiri saya sudah ada Bapak Sohirin. Selamat malam, Bapak. Malam. Boleh diceritakan, Pak, sebenarnya di sekolah ini ada gangguan semacam apa? Banyak sekali gangguan-gangguan, baik itu berupa penampakan maupun berupa gangguan terhadap siswa-siswa kita di sini. Mereka pingsan itu tanpa sebab. Kalau pengalaman yang Bapak alami secara langsung? Pernah saya menemani kepala sekolah tidur di sini. Waktu itu saya didatangi oleh makhluk halus. Dia masuk ke ruangan itu membaca Assalamualaikum, langsung pamit, bolehkah saya masuk? Spontan saya jawab, silahkan. Tanpa komentar lagi langsung kami ngobrol. Dan disayangkan waktu itu dia ceritakan hanya saja dunia kita berbeda. Tapi dia tidak membahas tentang apa yang terjadi di sekolah ini? Oh, tidak, ya, Pak? tidak waktu itu. Saya tanya, kamu di mana dan dari mana? Dia katakan, saya dari gunung sana. Dari lokasi ini ya, Pak? Ya. Baik, terima kasih Pak Sohirin atas ceritanya. Pak Hakim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berbicara tentang kerasukan nih, Pak. Dan malam ini apa yang akan kita ngomong? Ya, yang pertama sih saya pengen tahu ya tentang fenomena gaib yang ada di seputar sekolah ini, di lingkungan sekolah ini yang begitu aktif ya mereka, baik secara visual, audio, atau interaksi mereka baik terhadap siswa ataupun penduduk sekitar. Ini menandakan bahwa lokasi ini benar-benar banyak dihuni oleh makhluk-makhluk gaib. Selanjutnya mungkin nanti kita akan coba mencarikan solusi jalan keluar agar sekolah ini aman dan terbebas dari gangguan-gangguan gaib. Dan kebetulan di belakang kita ini ada pohon bungur ya, yang memiliki energi cukup kuat yang menarik perhatian saya sejak saya menginjakkan kaki saya di sekolah ini. Dan rupanya memang pohon ini menjadi sentral. Nah, mungkin lokasi ini nanti akan kita jadikan sebagai tempat mediumisasi yang mudah-mudahan nanti ada dialog-dialog yang bisa membimbing kita untuk membebaskan daerah ini dari gangguan-gangguan mereka. Saatnya mediumisasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tahu siapa Anda? Ada makhluk di seputar sekolahan ini? Ya. Di mana tempat tinggal Anda? Penghuni pohon ini. Anda punya nama? Punya. Boleh kami tahu? Sudah berapa lama Anda menempati pohon ini? Ada berapa makhluk sejenis Anda di pohon ini? Banyak. Kalau wujud Anda sendiri itu apa ya? Saya penguasa di sini. Seperti apa wujud penguasa di sini? Seperti orang besar. Kenapa Anda menjadi penguasa di sini? Apa kelebihan Anda dibanding yang lain? Saya tidak ada kelebihan. Terus? Tapi saya kepengen di sini semua damai. Apa Anda juga suka menampakkan diri atau mengganggu? Tidak. Anda tahu siapa yang suka berbuat seperti itu? Yang suka berbuat seperti itu adalah makhluk-makhluk yang tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab seperti apa? Dia cuma hanya ingin menampakkan dan ingin menakut-nakuti saja. Yang mewujudkan diri itu seperti apa wujudnya? Harimau. Di sini kan tempat sekolah, tempat orang belajar. Kenapa bangsa Anda itu mengganggu dengan seperti itu? Saya tidak mengganggu. Maksudnya teman-teman Anda yang lain? Itu urusan mereka. Gangguan apa sih yang mereka sering lakukan kepada masyarakat atau siswa di sini? Dia hanya menampakkan saja. Terus dengan kasus beberapa siswa yang kerasukan segala macam, Itu Anda tahu ulah siapa? Itu ulah dari dirinya sendiri. Karena dia tidak dibekali dengan ilmu agama. bagaimana makhluk sejenis Anda itu membedakan orang yang tahu agama misalnya sama yang tidak? Itu apa ada ciri-ciri tertentu? Ciri-cirinya dia soleh. Apa Anda bisa merasakan kesolehan itu? Ya, Bagaimana? dia
bisa berdoa kepada Allah. Kalau manusia-manusia itu tidak taat, apakah itu jadi pembenaran buat teman-teman Anda mau rasukinya? Ya, Kenapa begitu? itu hak mereka. Lantas tujuannya apa sih bagi kawan-kawan Anda itu melakukan itu? Tujuannya hanya ingin merasuki dan mempermainkan manusia-manusia itu. Terus setelah merasuki dan mempermainkan, apa mereka senang atau? Tentu dia senang. Kalau boleh saya tahu, bagaimana sih makhluk sejenis Anda itu bisa merasuki tubuh seseorang? Hanya dengan melewat mereka. Seperti apa? Bagian belakang. Tengkuk. Setelah masuk, lantas dia menempati apa? Sehingga kesadaran seseorang bisa hilang. Mengganggu semua pikirannya. Anda makhluk muslim? Saya Muslim. Nah, saya harap Anda bisa memberikan kami informasi. Iya, sebentar. Karena informasi yang Anda berikan kepada kami sangat membantu saudara-saudara muslim di sini untuk tidak takut gitu. Banyak Sebentar, saya mau tanya lagi. Apa makhluk seperti Anda ini bisa merasuki tubuh seseorang di siang hari atau hanya malam hari saja? Bisa jawab pertanyaan saya? Ya udah Anda keluar aja ya. Tak lama, mediator sadar. Tiba-tiba, sekejap, seperti ada yang memberontak di tubuh ini. Tetap di dua dunia. Pusing di kepala belakang, ngana minum jauh Oskadon ekstra biar dah. Oskadon, sakit kepala beres, hidup pancen oye. Siapa gerangan makhluk yang masuk ke tubuh ini? Udah, biar. Kalian kesini. Bisa Anda tenang? Pak Kim. Tiba-tiba, dia menangis. Kenapa? Bisa kita bicara, ngobrol? Anda menyukai seorang wanita? Iya, saya Desta. Kenapa Anda menangis? Umurnya berapa? Anda ini penghuni di mana? Sumur tua. Sudah berapa lama Anda di sana? Anda bersama siapa Di tinggal sana. di sumur itu? Desta tahu nggak di sini suka banyak siswi-siswi yang lagi belajar kerasukan. Itu aku. Oh, jadi Anda pernah memasuki ke dalam tubuh seseorang di sini ya? Kenapa? Iya, dia suka sini kadang suka main-main, ketawa-ketawa di kelas. Saya tersinggung. Loh, memangnya mereka tertawa itu ngetawain Anda seperti itu? Anda kan tidak terlihat. Kita saya tersinggung. Iya, santai. Tenang. Boleh tahu nggak Anda tuh wujudnya rambutnya seperti apa, pakai baju Ya, apa wujud Anda gitu? gimana kalau menampakkan diri itu? Baju apa yang Anda kenakan, warna apa? Merah. Yang memberikan baju merah itu dari siapa ya? Saya bingung. Ibu. Karena ibu yang bunuh aku. Maksudnya gimana? Maksudnya? Kata ibu aku anak haram, tahu nggak sih? Emang ada anak haramnya? Coba ceritakan apa yang Anda alami. Di sini ada gubuk itu rumah ibu aku. Terus ibu aku adalah simpanan kecil itu. Tapi dinikahin ibunya nggak? Enggak. Kata ibu gara-gara kamu katanya aku jadi garsingin gini. Lebih baik kamu mati aja. Dulu waktu aku mau mandi di situ ditempelin ibu. Cerita dulu Desta, baru nangis. Ke dalam sumur maksudnya? Terus jasadnya Desta sendiri masih ada di situ? Udah diambil ibu juga. Udah diambil ibu, dibawa kemana sama ibu? Dibakar ibu. Itu juga. Itu usia berapa? Saat itu usia berapa? 14 tahun. Terus sekarang ibunya masih ada? Ada. Tinggal di mana ibunya sekarang? Itu juga. Udah mati? Iya. Jadi Anda pernah jadi manusia ya? Dengan adanya banyak siswa yang kesurupan di sini, itu Desta yang melakukan. Iya. Bagaimana Desta melakukan itu sampai orang pingsan nggak sadarkan diri? Lagi bengong-bengong mikirin pacarnya aku masuk. Masuknya dari mana sih, Desta? Dari udara. Dari udara.
Terus kemudian selain Anda ada juga nggak makhluk sebangsa Anda yang coba mengganggu, merasuki? Ada tuh yang mukanya mirip dari siang biar dilihatin kamu orang kesini. Emang kenapa ngeliatin kami? Kenapa? Tertarik? Dia nggak suka, pasti nanti mau diusir katanya. Desta kalau suka menampakkan diri juga nggak sih ke bangsa manusia? Nggak bisa, Emang lebih berat ya kalau nampakin itu? energinya lebih banyak. Desta tahu soal energi segala itu dari mana? Diajarin. Siapa yang ngajarin? Kan bisa buat tembus masuk ke manusia itu kan bangsa kami juga diajarin. Ada yang kerasukan itu lama dikeluarinnya itu kita harus melajarin dia tuh baca-baca ayat apa gitu. Kita harus bisa sepinter mungkin sembunyi di mana yang paling susah. Ya di hati-hati kalian lah. Kalau si orang itu tidak berusaha untuk sembuh dirinya sendiri, bakal dia mau keluar. Terus tadi Anda juga mengatakan mempertahankan diri dari bacaan-bacaan orang gitu. Emang ada bacaan-bacaan yang mempengaruhi Desta ketika dibacakan? Saya takut ketika orang baca Maksudnya ayat Quran. seperti itu. Kalau menurut saya Desta ini bukan manusia yang pernah hidup di alam manusia gitu. Paling Desta ini sebangsa Korin yang mungkin pernah hidup bersama Desta yang pernah hidup jadi manusia. Terus bangunan itu harus dirubuhi. Kenapa? Jahat semua di situ. Tadinya musola tapi sekarang dia jahat di situ. Bangunan apa itu? Sini aku tunjukin. Ditunjuk aja, di sini aja. Sekarang dia mengajak kami ke bangunan ini. Ada apa? Minggir. Ini emang tempat apa Desta? Bangunan apa sih, Desta? Kenapa minta dirubuhin tadi? Kenapa? Tempat nggak bagus. Kenapa nggak bagusnya, Des? Karena di tempat suci. Sekarang kotor. Mungkin musolanya dipindah kali di sini. Takut sama siapa? Sama yang di sini. Ada penghuni yang jahat di sini atau gimana? Iya, dia paling jahat. Jahatnya apa? Apa yang dia lakukan? Dia udah punya rencana apa Terhadap siapa? terhadap siswa di sini. Kamu tahu apa yang dia akan lakukan? Dia mau bikin kesurupan massal. Yang saya tanyakan itu gimana sih makhluk sejenis Anda itu melakukan kesurupan massal Iya, di sini tuh kayak komunitas itu. Dia punya pasukan itu. yang bisa masuk ke beberapa orang gitu. Iya, dia punya satu. Tapi tiap makhluk masuk ke satu orang. Hanya bisa satu orang atau sebenarnya bisa ke beberapa orang juga atau bagaimana? Ya gangguin aja, dia ketakutan sendiri. Dia ketakutan. Makanya mundur semua, mundur. Ada yang marah. Siapa yang marah? Sudah aja yuk. Ya. Mau sudah aja. Ayo. Kenapa Desta jalannya jadi begitu? Situ jangan ikut. Kenapa? Desta kakinya kenapa? Iya, ada yang Ada yang nusuk. yang tadi itu dilempar itu. Pasti aku nggak berani di situ, makanya disuruh di terus apa itu. Kalau Desta tahu nggak sih di sini yang suka menampakkan diri dengan wujud hitam besar? Itu Dari situ siapa? semua. Iya, gangguin semua di situ. Makasih ya Desta ceritanya ya. Akhirnya, mediator sadar. Kini ganti Umi yang bereaksi aneh. Tiba-tiba, dia mengitari pohon bungur. Tadi saat kita rehat, tiba-tiba Umi secara tidak sadar dan mata tertutup langsung mengitari pohon ini, dan ini sudah putaran ke hampir ke-12 dan dia melakukan seperti ritual-ritual atau seperti tarian itu apa Pak Hakim? Tunggu ya, saya coba. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Berarti kita sambil duduk ya ngobrolnya. Boleh tenang ya. Anda penghuni pohon bungur ini? Ini rumahku. Boleh tahu Anda siapa? Bungur. Sudah berapa lama Anda di sini? Sudah lama. Wujud Anda ini seperti apa, Bu Bungur Ungu? Ya wanita. Apa itu di atasnya itu? Mahkota apa kain? Hias rambut. Berapa usia Anda? Apa nama Anda itu
berkaitan dengan pohon bungur ini hubungannya? Iya, tadi Anda mengelilingi pohon ini tuh apa Iya. yang Anda lakukan? Tadi cantik sekali menarinya. Kamu suka menari? Iya, Yuk, menari yuk. mari. Nah. Mas, senternya datang. Saya mengikuti Anda. Cepat, kenapa cepat-cepat? Jangan kenapa? Setiap apa? Apa kamu melakukan tarian ini setiap hari? Iya. Apa fungsinya? Menemani bunga-bunga yang gugur. Air akan turun. Hujan? Iya. Apa itu salah satu bentuk cara Anda dalam menyambut kedatangan air hujan? Nari seperti tadi mengelilingi pohon ini. Ada berapa banyak makhluk sejenis Anda di sini? Saya hanya sendiri. Apakah Anda suka mewujudkan diri juga sama siswa-siswa yang ada di sini? Aku yakin bisa membantu saya. Membantu apa? Kenapa tadi saya menangis? Saya mengatakan, jangan kau potong-potong. Pertama sekali kami datang ke sini bukan untuk menebang. Memang tidak. Tapi pernah ada yang mencoba untuk merubuhkannya. Dan ini selalu saya yang disalahkan. Yang salah itu bukan pohonnya sebenarnya, tapi makhluk-makhluk yang mengganggu. Makanya kami melakukan kegiatan di lokasi ini agar kami tahu siapa-siapa saja makhluk yang suka mengganggu, dan kami mencoba untuk memberikan solusi. Sepertinya hujan akan turun. Nanti aja ya, setelah selesai. Apa fenomena alam yang terjadi ini ada juga akibat aktivitas Anda? Adanya angin, hawa dingin. Tadi kan nggak ada sama sekali. Tapi alam yang melakukan. Masalah siswa di sini sering ada yang kerasukan itu. Anda tahu? Tak disangka, hujan turun seperti kata makhluk di tubuh ini. Kata apa yang cepat gitu? Iya, udah hujan. Sebab hujan. Nggak ada hubungannya dengan Anda. Tidak. Karena Anda cukup menjaga pohon ini, berdiam di sini. Seperti itu. Sekarang dia beranjak mengajak kami. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Karena pusing di kepala belakang, karena minum Joskadon Extra biar reda. Oskadon, sakit kepala beres, hidup pancen oye. Jual kamera di Berniaga ah. Kamera di Berniaga oke juga nih. Halo? Halo? Iya silakan. Makasih. Ini kameranya. Aku coba ya mas. Boleh. Keren nih. Makasih. Persis di iklannya ya. Berarti kita deal ya. Deal. Bapak kamu suka jual beli online juga ya? Kok tahu? Soalnya aku ingin berniaga di hati kamu. Berniaga.com, klik, ketemuan, deal. Adi! Ya, habis. Masih ada lagi? Nggak ada. Cari solusi sambil ngopi yuk. Kopi ABC, kopi mantap, dan susu nikmatnya mantap abis. Tahu gua. Kopi ABC, mantap kopinya, mantap susunya. Mau kemana? Kenapa tangan Anda basah sekali ya? Makhluk ini mengajak kami ke tempat teduh. Makasih ya. Makasih ya. Anda tahu kejadian yang sering ada di sini? Sejak sekolahan ini dibangun, Iya. kita memang ini tempatnya mereka. Boleh tahu wujud yang ada di sini tuh seperti apa? Kedua, tak besar, berkuping lebar, hidungnya dia hanya ada satu lubang. Selain wujud itu ada wujud seperti apa lagi? Anak kecil, ada wanita, ada binatang. Jadi memang sebuah kolonial di sini ya. Betul. Dan apa Anda tahu mereka tuh kalau merasuki raga siswa di sini tuh apa tujuannya? Karena memang mereka pengganggu dan itu memang pekerjaan mereka. Tapi selalu saya disalahkan. Sebenarnya saya merasa takut untuk bercerita karena ini wilayah mereka.
mereka. Tapi mereka tidak bisa mengganggu. Kenapa? Karena saya tidak berdiam diri. Saya datang dan pergi. Kalau Bunga tidak hadir, Anda berada di mana? Saya berada di kayangan. Kayangan itu seperti Karena saya Dewi Wungu. Sejenis dewi. Dewi itu apa sih maksudnya? Dewi itu adalah sosok wanita cantik seperti ratu. Maksud saya ada makhluk khusus bernama Dewi. Apakah saya harus mengatakan kalau saya dari bangsa jin? Ya, kalau memang iya nggak apa-apa. Saya makhluk yang halus, makhluk yang lembut. Jadi bangsa jin yang tinggal di udara gitu ya. Apa sih bedanya makhluk jin yang di air, di darat, udara? Saya makhluk yang di udara mendapat kabar kalau musim hujan akan turun. Saya pun turun, tapi di air jarang menggunakan Dewi. Kalau Dewi itu hanya untuk air di aliran kecil. Kalau yang untuk di aliran besar? Ratu. Apakah ada beda karakter antara makhluk jin yang di udara, di darat, di air gitu? Kami di udara lebih lembut. Kenapa bisa Kami begitu? tidak suka kekerasan. Di kehidupan Anda ada agama juga? Tidak. Kami hanya patuh dan tunduk kepada satu. Apa itu? Yang jelas dia Tapi seorang pemimpin. kami dewa. Anda nggak punya sembahan berarti? Tidak. Terus kalau Anda berada di sini kayak gitu, gimana? Turun dari langit begitu? Ada jalan atau kendaraannya begitu? Kami punya hewan tunggangan, hewan yang bersayap. Saya hanya ingin berpesan, tolong, saya tidak pernah mengganggu. Jangan ganggu rumah saya. Itu keindahan. Sekarang Anda keluar ya. Terima kasih. Pesan Anda sudah saya terima. Tak lama, Umi sadar. Liputan yang menarik Pak Hakim. Hikmah apa yang bisa kita ambil di sini? Alhamdulillah kita udah selesai. Memang ada beberapa mediumisasi, mediator yang tadi kita masukkan dan terjadi interaksi, dialog-dialog yang cukup menarik ya. Terutama dengan kehadiran seorang makhluk gitu yang mengaku sebagai desta manusia yang pernah hidup dibunuh dan lain sebagainya. Itu hakikatnya hanya korin saja. Kejadian itu nggak bisa kita ambilkan sebagai suatu sandaran kebenaran gitu. Tanpa ada bukti-bukti konkret agar tidak terjadi fitnah terhadap